memang jatuh cinta itu butuh keberanian. Tapi untuk mempertahankan cinta, lu butuh uang. Itu. Halo guys, balik lagi di podcast asing. Asik guys. Kali ini saya mendatangkan tamu yang cukup famous dan cukup terkenal ya guys di kalangan mahasiswa yang ada di sini. Karena beliau ini sedang menjabat sebagai wakil ketua PPI. Ya bisa dibilang beliau ini intelektual, ganteng, idaman wanita lah pokoknya guys. Beliau ini sekarang sedang melanjutkan S2 di sini guys. Jadi tidak usah berlama-lama ya guys, kita panggil aja nggak sih bintang tamunya. Silakan Mas Jare. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bro? Sehat Mas Jare, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Mas Ardian. Oh, Masya Allah. Ini guys, tamunya guys. Halo. Ganteng kan guys? Gila. Sudah menjabat sebagai wakil ketua PPI guys. Gila. Jadi sebelum kita mulai ke pertanyaan yang mendalam ya, saya ingin menanyakan kayak kabar atau kesibukan Mas Jari sekarang apa gitu aja mungkin ya. Boleh. Basic dulu ya. Jadi tanya pertama, sekarang nih Mas Jari sedang ada kesibukan apa gitu? Selain pasti kita tahu lah guys ya, sebagai wakil ketua PPI itu pasti kerjaannya tuh numpuk banyak pasti. Jadi bisa dijawab mungkin? Kesibukan untuk sekarang ya, Mas Ardian. Ya yang pastinya tadi yang sudah disebutkan lumayan hektik lah ya kalau dibilang menjabat sebagai wakil ketua PPI walaupun tidak seberat ketua PPI. Suka merendah biasa guys. Tapi emang dibalik kesibukan-kesibukan yang ada kita harus tetap kok langsung ke kesimpulan ya. Ya nggak apa. Ya pokoknya yang tadi pertama kesibukan sebagai wakil pasti lebih mendominasi dibalik kesibukan-kesibukan yang lain. Terus yang kedua juga sekarang harus survive juga kan di S2 ini. Ya walaupun ya betul. masih lebih santai ketimbang saat S1 kemarin kayak gitu. Itu sih Kesibukannya ya? Gila sih. Jadi emang beliau ini udah sering saya ajak, ayolah podcast kata saya. Sering schedule gitu. Hari ini aja pun dia menyempatkan waktu yang di sela-sela waktu yang sibuknya beliau ini. Jadi kita podcastnya sekarang nih malam guys, karena beliau memang siang tuh sibuk, malam tuh harusnya sibuk guys, tapi mungkin hari ini mungkin lagi kosongnya aja beliau. Ini boleh ngerokok ya? Silakan di rokok dulu, boleh diminum dulu. Jadi hari ini kita akan bahas, saya mendapat kisi-kisi dan apa ya, kayak tiba-tiba celing gitu, kayaknya bahas ini enak nih gitu. Sempat di belakang juga kita sempat ngobrol apa yang bakal kita bahas gitu. Jadi yang bakal kita bahas tuh kayak masalah percintaan gitu-gitu guys. Cintaan ya? Iya, terus kayak nge-treat wanita tuh gimana, karena beliau nih mungkin saya juga nggak tahu, mungkin beliau nih berpengalaman gitu maksudnya, kayaknya gitu ya nggak sih, berpengalaman dalam apa ya, nge-treat cewek itu gimana sih yang baik gitu. Oke, Mas Jare, mungkin pertanyaan pertama tuh kayak yang ini dulu lah, apa namanya, luas dulu. Kapan pertama kali Mas Jare jatuh cinta? Beda ya, jatuh cinta sama dulu pas kecil tuh kan pasti ada cinta monyet kayak gitu-gitu. Ini jatuh cinta yang benar-benar jatuh cinta itu kapan? Sebenarnya rada berat ya kalau diceritain soal pertama kali jatuh cinta, karena kan setiap manusia tuh relatif berbeda-beda. Iya betul. Kita ada di beberapa fase cinta monyet, terus first love bahasanya. Kalau masalah jatuh cinta itu yang pertama kali gue rasain Mas Ardian itu ketika masuk ke sekolah menengah atas SMA.
Itu ketika itu pindah dari pondok Darul Ulum Lido di Bogor, terus pindah ke Darul Kolam. Berarti ini pesantren ya? Pesantren saat Pesantren, itu. iya, iya. Heeh. Nah baru saat itu mengenal cinta pertama yang gua anggap sebagai cinta pertama, karena emang semua pengalaman pertama itu ada di dia bahasanya. Gila, ini keren sih ini. Terus. Tadi cuman kapan kan? Nah itu Berarti oh iya bener ya, pas Ah. pas apa? Pas pesantren lah hitungannya. pesantren betul. Oh iya nih, sebelum ini ya guys, lupa nih saya gue mau ngomong tadi di awal. Jadi di sini tuh kita nggak bahas apa namanya tentang beliau menjadi wakil PPI gimana, terus apa yang beliau jalankan gitu nggak, karena PPI juga ada di YouTube, terus ada Instagram, jadi kalian bisa cek juga di apa Instagramnya PPI sama di YouTube PPI, bener nggak? Betul. Betul. Itu guys yang mau lupa tadi disampaikan. Oke, kita lanjutin tadi pertama kali jatuh cinta, bener. Itu gila sih jawaban kayak, karena gue juga apa ya, pertama kali jatuh cinta ya pas di pondok sih sama. Iya. Maksudnya, tapi pondok gua kan cowok semua ya. Bukan motor. Bukan kantor. Bukan sorry. motor. Nyebut merek nggak apa-apa di Gak sini. apa-apa. Pondok alumni lah, itu mah pondok Oke, alumni. pondok alumni. Siap. Jadi kayak ya kenalnya sama orang luaran di pondok gitu. Tapi itu bisa dibilang jatuh cinta atau enggak ya nggak tahu ya, karena yang jatuh cintanya sebenarnya tuh ya sekarang gitu. Maksudnya kayak yang lagi gue jalani sekarang gitu lah guys. Ini ya. Oke, terus. Tapi gila sih dari jawaban yang tadi aja tuh kayak beliau ini kayak ahli percintaan gitu loh guys, dari jawaban tuh kayak manis-manis gimana gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena teman-teman juga sering bilang kalau sama Jeremy bahas percintaan aja gitu. Beliau ini katanya ya, saya nggak tahu nih ya, ini fakta atau enggak ya, Mas Jari mungkin bisa jawab nanti. Beliau ini sering gagal dalam percintaan guys, katanya kayak gitu. Karena tapi dari wajahnya lu lihat ganteng kayak gini loh guys, masa banyak gitu loh cewek yang nyakitin beliau tuh, parah sih itu guys. Pembohong ya. Oh ternyata bukan ya, bukan fakta itu ya. Bukan. Oh, bukan fakta. Oke lanjut nih ya. Sekarang nih Mas Jari sedang menjalankan hubungan atau tidak nih? Sekarang iya. Baru berarti. Berpindah dari cinta pertama itu. Berarti dari pondok tuh cinta pertama Mas Jari tuh jatuh cinta dengan satu orang ini, akhirnya kandas. Iya, betul. Ini sih deep banget sih ini. Saya mau nanyakan juga jadi nggak enak. Ini kita nggak usah ingat-ingat masa lalu lah guys. Masa lalu jadiin pengalaman aja, nggak usah diingat-ingat terus. Oke. Sekarang nih baru nih hitungannya. Berapa bulan kira-kira? Baru kehitung 2 minggu yang lalu sih. 2 minggu lalu guys. Jadi kita bakal bahas kayak awal mula dia kayak kayaknya yakin nih gua mau jadi pasangan dia gitu. Kita aja deh dari awal PDKT-nya aja sih kita tanya. Nih sosok ini ya. Sosok orang perempuan ini tuh kenal di mana, terus kayak kenapa bisa kayaknya gue yakin deh mau gue pacarin aja lah deh gitu. Mungkin bisa itu aja dikit ya. Apa? Sebenarnya gini ya. Itu yang lagi dekat sekarang ini itu kenal waktu di SMP. Jadi teman lama ya itu hanya mana? sebatas teman biasa Iya, kayak gitu. Dan sebenarnya dari dulu sama dia tuh nggak punya hubungan yang intens, bahkan chatan segala macam, hanya cukup berteman di sosial media gitu. Tapi setelah punya hubungan yang cukup lama dari yang sebelumnya dan emang ngerasa hubungan yang pertama itu tidak bisa dilanjutkan lagi, dan hampir setengah tahun jadi orang yang cukup mandiri gitu, untuk melepas hal-hal dari hal-hal yang sebelumnya. Akhirnya memutuskan karena emang yang baru ini juga cukup lama putus dari yang sebelumnya, dan kita bertemu dari obrolan antara sama teman lain. Mungkin awalnya dari pertanyaan si Azhar, itu masih nggak sih sama yang sebelumnya gitu. Dan dari temannya itu atau dari dianya? Dari teman, dia nanya ke teman dan teman itu menyampaikan kepada saya gitu. Nah teman yang menyampaikan kepada saya ini bilang, dan emang dari setelah kita selesai itu dari hubungan sebelumnya, dari gue selesai dari hubungan sebelumnya, gue emang tertarik sama nih orang gitu.
Gila. Oke. Dari segi dia berpakaian, dari segi ini, jadi lebih ke nge-like, cuman sebatas like story-nya seperti itu, dan itu dia notice gitu. Ya. Itu sih. Kalau yang baru belum banyak ceritanya. Tapi Iya sih, pasti banyak hal yang pengen lu lakuin pasti. Bener. Gitu ya, jadi kayak hitungannya kayak sama-sama tertarik tapi masih lewat perantara, bener nggak di awal? betul, asis dari teman. Iya, comblangin nggak sih hitungannya? Teman tuh bantu apa gimana? Bantu. Oh, untungnya bantu ya. Gimana ya guys? Hubungan yang baru tuh sebenarnya masih harum-harumnya gitu. Jadi kayak mau bahas yang mau digoreng-goreng tuh jadi kayaknya nggak bisa deh. Ini masih harum-harumnya gitu. Baru 2 minggu. Iya, bayangin 2 minggu ya, gila sih. Itu apa? Jeda dari PDKT itu lama apa deket? Karena mungkin teman lama ya. Jadi mungkin cepet. Langsung berarti ya. Langsung. Berarti Mas Jari ini tipe kalau orang yang langsung gitu, to the point, atau emang karena udah kenal lama aja? To the point sih. Kalau lama-lama gitu ya. Karena ngerasa gak sih lu di umur seginian tuh kayak udah males lah, habis bahasanya. Betul. Mulai dari chatan lagi, terus nanya favorit segala macam, udah lewat lah umurnya. Iya sih, kayak benar gitu. sih, benar juga sih. Karena putusnya Mas Jari tuh berarti hitungannya udah umur berapa tuh? Pas putus sama yang pertama. Itu awal menjabat menjadi wakil ketua. Ya benar sih guys, umur ya benar sih yang dibilang Mas Jari barusan, kayak umur sekarang tuh kayak buat kenal orang baru lagi, terus kayak mulai dari awal lagi tuh emang bener sih, capek sih. Tapi alhamdulillahnya dapet loh yang udah kenal lama, jadi nggak harus ada introduce kayak ngomong sukanya apa dan Ya, sebagainya, betul, nggak sih? betul. Beruntungnya itu nggak sih, bener sih. Tapi keren sih, langsung dapat gitu, kayak emang jodoh tuh nggak kemana. Gila. Jadi nih di hubungan yang sekarang nih ya, mungkin ya belum kenal tapi mungkin udah terbaca atau mungkin ya udah terlihat lah dari 2 minggu ini, kayak apa namanya, hitungan apa sih namanya yang kayak physical touch itu apa namanya? Ini Apa sih namanya itu? love language. Love language ya, love language. Guys, kita bahas love language. Menurut Mas Jari, love language pacar Mas Jari yang sekarang tuh, pasangan yang sekarang tuh gimana? Kelihatan lah pasti dari 2 minggu ini, masa enggak sih? Belum bisa menilai sih. Belum bisa menilai ya? Duh, baru 2 minggu guys, bayangin 2 minggu. Tapi hitungannya masa nggak ada sih? Kayak belum karena belum ada pertemuan juga, masih sebatas lewat telepon, lewat video call. oke. Mungkin beda ceritanya kalau pertanyaannya kita ngambil dari pelajaran-pelajaran yang udah kita dapat. Oh, mau nih? Ya nggak apa-apa. Saya tuh dari tadi nangis kayak mau nanya yang dulu tuh kayak takutnya nanti gimana gitu. Tapi nggak masalah. tapi nggak apa-apa, Udah ya. berdamai. Oh, sudah berdamai ya berarti ya. Kayak ini berarti love language udahlah, mungkin belum bisa dijawab untuk yang sekarang. Kayak gue pengen tahu sih, kayak sharing lah kita. Karena kan dulu lu berpengalaman dulu yang udah pacaran mungkin berapa tahun dulu lu? 6 tahun. Ada boy, bayangin, gila sih itu banyak sih. Iya sih, gue pengen tanya sih pengalaman sharing lu. Kayak lu pernah kan ada di fase kayak lu tuh bener gitu sama lagi debat nih misalnya sama pasangan lu bener, terus kayak si cewek itu nggak mau salah dan lu udah mentok gitu, ngerti nggak? Kayak ada di fase kayak anjing, ini kan gue sorry guys, ini kan gue bener gitu ya, kayak kok masih bisa ya dia ngejawab dan lu salah tuh. Kayak lu gimana tuh menyikapinya? Kayak maksud gue kayak apa cara lu seperti apa kayak ngarepin lu ada di posisi itu? Mungkin dari 6 tahun hubungan yang gue jalanin, ya yang namanya cowok kan, lu pernah dengar kan istilahnya dari 100 sampai 0, terus 0 ke 100 itu untuk cewek gitu kan. Nah itu selalu gue lakuin gitu ya. Dari tahun pertama pasti namanya perkenalan segala macam, mengenal dirinya. Dan namanya lu cinta, lu bodo amat kan sama kekurangan kelebihan dia gitu. Dan emang masa lalu gue ini orangnya cukup dingin gitu. Terus sempat jadi incaran banyak cowok juga, tapi entah kenapa dia tuh maunya sama gue gitu. Nah
dia tuh yang gue nilai orang yang gengsinya gede dan susah banget buat minta maaf kayak gitu. Mungkin dari awal-awal ya namanya cowok ya, kita kan mau sesalah besar apapun yang kita lakuin atau sekecil apapun pasti kita minta maaf kan, Betul. secara mudah gitu kita ucap. Tapi dia ini kebalikan gitu, mau sekecil sebesar apapun tuh kayak susah banget untuk minta maaf. Itu berarti di situ maksudnya. Iya. Sampai terakhir itu di tahun, sebenarnya kita di 2023 2024 ini sempat putus 2 kali karena bertengkar. Wow. Terus kandasnya itu di 2024 ketika awal menjabat sebagai wakil di 2023. Jadi yang namanya hubungan udah lama, bahasanya kayak manisnya tuh udah berkurang lah gitu, tapi masih enak dimakan permen itu gitu. Betul. Nah di 2023 gue tuh sebenarnya nggak bermasalah cewek gue ikut organisasi, berkembang segala macam, dan gue nggak pernah ngelarang itu kayak se-strict itu gitu, walaupun kumpul sama cowok segala macam enggak, biasa aja gitu. Tapi yang paling gue nggak suka itu ketika dibohongin. Iya sih, nggak bisa sih semua orang juga kayaknya nggak bisa sih. Lu boleh lu bebas kemana aja tapi yang bohong gitu. Nah ini di tahun 2023 akhir itu pertengkaran hebat saat itu ketika dia bohongin gua masalah kabar. Saat itu yang namanya udah saling percaya, ya dia pulang kuliah bilangnya mau pulang kan, ya namanya beda 6 jam kan, LDR tuh susah gitu. 6 jam pulang, dia bilang mau pulang, ya gue tahu dia udah pasti bakal pulang ke Bogor gitu, ke rumahnya. Tapi saat itu di saat gue masih tidur dan gue bangun ngeliat dia pulang, oh ya udah hati-hati gitu, pasti udah percaya. Tapi setelah 3 hari kemudian, ini jadi bakal panjang ceritanya. Nggak apa. Setelah 3 hari kemudian, Menarik nih. entah gimana percakapan kita tuh ngarah lagi ke arah 3 hari sebelumnya gitu. Dia bilang kayak dia tuh nyeritain bahwa dia ada acara HMI. Terus gue tanya kapan kan, gitu. Akhirnya ketahuan lah di situ. Ternyata dia nggak pulang ke rumah dan ada acara HMI sampai jam 11 malam. Gitu. Terus di pernyataan dia untuk klarifikasi tersebut ada beberapa hal yang dia bohongin juga gitu. Katanya dia balik ke rumah kosan teman yang gue kenal, tapi ternyata bukan di situ. Itu karena cowok bahasanya pakai logika kan, selalu ngulik akhirnya ketahuan. Dan pertengkaran hebat di situ terjadi. Terus dia tuh ngerasa kayak ya udahlah, hal kayak gini mah biasa aja, gue juga udah minta maaf dan itu maafnya terlalu biasa gitu. Cowok kan juga mau lah sampai bete, betul gitu, dibujuk sampai selesai. Nah akhirnya di saat itu di tahun 2023 itu lagi kedatangan mahasiswa baru juga kan di Kairouan, jadi cukup hektik dan gue ngerasa capek dan dia pun maafnya pun biasa aja kayak gitu. Ya udah akhirnya di situ gue putusin, selesai. Ini putus pertama ya? Putus pertama. Gila sih. Dan setelah putus pertama itu gue benar-benar ngerasa di fase yang gamon bahasanya. Iya pasti dong. 7 bulan ngerasa gamon, ngerasa nih orang yang setiap hari ada ternyata nggak ada. 7 bulan? Astaga, gila. 7 bulan sebelum balikan lagi. Iya. Kerasa sih pasti. Dan ternyata di situ gue bukan cuman dibohongin gitu. Jadi dia bahasanya emang cewek yang butuh orang yang ada di dekat dia. Ngerti, nggak bisa LDR lah itu kan. Nggak bisa LDR setelah 5 tahun dan 6 tahun itu gitu. Mungkin dia ngerasa kayak gue tuh butuh orang yang nganter jemput gue, nemenin gue tugas, dan itu kebenaran gitu. Bener. Jadi disclaimer, sebelum jauh ke akhir 2023, di awal tahun 2023 ada teman gue sepondok di Darul Kolam itu kan deketin dia kan, dengan coba ngomenin IG-nya segala macam. Dia jujur ke gua. Oh, dia kasih tahu lu berarti? Kasih tahu ke gua. Kalau orang, oh ya udah biarin aja, nanti lu masih sama gua bahasanya gitu. Nah di bulan Januari 2023 itu kita sempat break lah bahasanya. Ya namanya hubungan kan putus nyambung gitu. Iya. Nah ternyata si bangsat ya, kasar kan, si bangsat ini tahu gitu. Coba deketin dia dan chat secara intens, minta bangunin ke cewek gue, ke mantan gue saat itu untuk bangun pagi, dan itu dibangunin gitu bahasanya. Kira kita kembali lagi bersama, dia jujur itu semua.
ya namanya kalau kita ya pasti susah kan buat maafin, tapi ya namanya Iya. cowok pasti ya udah gue maafin aja, yang penting kita balik lagi. Dan itu benar aja, jadi setelah gue putus di Oktober saat itu di 2023, gak lama kemudian dia udah sama yang itu. Wah bro, Dia antar jemput, nemenin kuliah sebareng, apalagi kampusnya sama-sama di UIN Jakarta. gila sih, gila. Dan di saat hal itu gue bener-bener yang dimana fase sedih-sedihnya gitu. Pastilah bro, pasti. Dan berat badan gue sampai turun 10 kilo di. Gila. Karena emang ya umur segitu mah ya bener kayak mau mulai lagi capek, bener gak sih? Kayak udah anjir. Apalagi lu udah kenal keluarganya kan. Iya, apalagi wah itu sakit sih. Sakit sih. Tapi gimana ya kalau kita ngomongin perempuan tuh kayak nggak ada habisnya gak sih? Kalau masalah perdebatan kayak gitu dan sebagainya, dan perempuan pun ya pasti dengan pedenya gitu loh, menjawab dengan argumen mereka sendiri gitu tanpa mengerti perasaan si cowoknya ini gitu. Betul. Dari cerita yang lu ceritain sih gila sih. Gua untungnya ya belum pernah nemu gitu loh. Terus ada cewek yang Jangan kayak gitu. Udah. Gila sih. Gila. Itu mah udahlah. Kita kesampingkan dulu ya, guys. Terus nih, Mas Jar ini tipe cowok yang dalam hubungan tuh kayak memprioritaskan pasangannya atau ya udahlah biar aja gitu. Maksudnya nggak terlalu apa ya, tidak terlalu memprioritaskan, kayak maksudnya kayak bocil lah kan, ada orang yang hubungannya dewasa banget, terus ada yang kayak anjir gini cewek gua harus prioritas banget nih buat gua gitu, atau gimana tipenya? sempet ada di fase itu sih. Kalau yang sekarang kan karena masih memulai hubungan yang baru, Iya. jadi belum Ngerti. ada arah ke sana gitu, belum seintens sama masa lalu saat itu. Nah masa lalu sempat ada di fase itu gitu. Jadi ketika cewek lu marah, bahasanya gini, cewek lu bete sedikit apapun, lu sebagai cowok pernah kan ngerasain kayak udah nanti gue baikan dulu gitu. Iya. Lu mau gua mau besok ada pelantikan gitu, gue bodo amat, nanti gue baikan dulu. Iya. Gue ada di fase relate itu. lagi Ada di fase Iya. itu gue gitu. Iya Bahkan sih. saat itu entah gue lagi jadi panitia apa, terus besoknya ujian, bodo amat gitu. Bahkan lagi di dalam acara gue berantem sama dia, gue bisa dulu untuk telepon dia gitu sampai dia baik. Gue ada di fase itu. Iya sih, berarti tipenya gitu ya, maksudnya kayak memprioritaskan banget ya. Karena gimana ya, cewek tuh nggak tahu gitu loh hal-hal yang kayak gini tuh. Dan mereka ya sebenarnya kita juga nggak bakal ngasih tahu juga gitu loh, mereka tuh bakal prioritas kita. Karena kita mau ngomong kalian prioritas kita tuh kayak dianggapnya kayak apaan sih lah kayak gitu-gitu. Pasti cewek kayak gitu nggak sih itu mana? Ya. Tapi ya sebenarnya ya laki-laki tuh kayak gitu guys, bener-bener kayak, karena gue juga kayak gitu loh, mau gue apa ya, sesibuk apa misalkan gue mau bikin podcast gini, kalau cewek gue kayak misalkan bad mood lah apa kayak yaudah gue selesaiin dulu nih sama dia, lu udah tenang ini baru dah tinggal, karena nggak bakal tenang gak sih? Betul. Nggak bakal tenang, serius nggak bakal tenang. Oke, berarti tipenya yang sangat memprioritaskan tuh, dengerin cewek-cewek, laki-laki tuh seperti itu guys. Terus nih tuh guys, ya nggak sih cowok tuh kayak gitu karena LDR tuh berat ya Mas Jere? Berat. Nah ini kan satu lagi nih, ini kan LDR, dulu mantan LDR kan. Kenapa sekarang berani untuk LDR lagi? Apa yang buat Mas Jare berani nih untuk udahlah, sekarang kan LDR juga kan sekarang berarti Ya, LDR. Nah, apa tuh yang memberanikan Mas Jare ke wanita ini? Lebih ke ini nggak sih, kayak pendidikan sama percintaan itu nggak bisa dibarengin boy. Betul. Kayak bahasanya ya, walaupun gue sekarang lagi menjalani percintaan itu kembali kan, mulai itu kembali, tapi gue punya kayak, gue nggak akan pernah bisa fokus ketika gue lagi berproses dan gue pun jatuh cinta di dalamnya dan ceweknya itu hadir ada di sini gitu. Nggak bisa. Oh iya. Paham nggak? Paham. Jadi bahasanya gini, lo LDR aja lo begitu, gimana kalau beneran ceweknya ada di sini? Oh, berarti itu ya yang ditanam di otak ya gara-gara. Mungkin lo bakal lebih absurd hidup lo, bakal lebih kayak lo dibutuhin sama orang lain yang notabene bisa
bahasanya ngembangin diri lu gitu, Mhm. entah lu berorganisasi, entah lu kuliah segala macam, tapi lu bakal terganggu sama hal-hal kecil di dalam hubungan lu. Betul. Kayak lu ada janji sama nih orang padahal nih penting gitu, tapi ternyata cewek lu marah minta dianterin, lu harus nganterin cewek lu dulu. Iya sih. Dan itu tuh hitungannya apa ya? Trauma bukan sih? Trauma gak sih hitungannya? Atau emang prinsip aja kayak ya udahlah kalau emang pendidikan mah ya udah gue mau pendidikan aja di sini gitu. Gitu aja berarti ya, emang Gitu sih, prinsipnya gitu bukan aja. bukan dari Bukan trauma atau segala bukan. macam. Oh ya, oke oke. Gue trauma dibohongin aja sih. Trauma dibohongin gak tuh? Oke, mungkin terakhir nih Mas Jare, nih Oke. mendalam banget pokoknya. Kata-kata hari ini Mas Jare. Coba Mas Jare nih. Banyak ya kalau salah kata-kata ya. Iya, Aduh. apa aja masalah percintaan boleh, pekerjaan boleh, atau visi misi atau apa kek buat masa depan, buat mungkin buat ini teman-teman. Ini sih, Apa tuh? emang jatuh cinta itu butuh keberanian. Tapi untuk mempertahankan cinta, lu butuh uang. Itu. Tuh kan? Jadi jangan sampai lu cuman jatuh cinta karena keberanian lu, terus lu nikahin dia, biasanya lu seriusin dia, atau bahkan lu mulai jauh sama dia hubungannya, tapi ternyata lu gak punya uang, lu pengangguran, lu gak punya apa-apa, lu gak punya pengalaman apa-apa. Itu jangan sih, itu namanya bukan cinta, tapi goblok. Oke guys, itu kata-kata hari ini guys. Thank you Mas Jare. Siap. Makasih udah mau hadir dan mau ini support lah, ini doanya support guys. Siap, semangat terus Siap. Mas Ardian, keren podcastnya. Langsung dipuji guys. Udah, thank you guys. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Bye bye.